Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Arden Tristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Oke, jadi teman-teman selamat malam, terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya ini ngomongan ini sudah saya pernah sampaikan saya beberapa tahun yang lalu ya. Cuma saya seperti tadi saya sampaikan kepada Albert bahwa saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia cerita, teman dia di Solo bicara tentang prinsip kerajaan-kerajaan. Teman saya di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Amerika, di Australia, itu semua itu pada bicara mengenai era dominasi pendeta, hamba Tuhan, era dominasi gereja, era dominasi agama itu sudah berakhir. Saya pernah cerita ini. Saya pernah cerita bahwa agama itu jangan dianggap sebagai tujuan akhir. Agama itu tujuannya untuk membawa kita ini kepada intim terhadap Allah. Nah, yang saya menarik begini. Kadang-kadang orang tanya kan, nah kalau kenal Tuhan itu tujuannya apa ya? Kalau kadang yang sering salah ngomong, kita jadi Kristen, kita mengenal Tuhan tujuannya itu supaya sukses, supaya kita kaya, supaya kita berhasil. Apa benar itu? Kalau saya belajar ya di Alkitab ya, bahwa tujuan akhir Tuhan itu adalah supaya ini kita bisa belajar menjadi lebih tangguh, menjadi pahlawan Allah. Kita bisa menang atas segala tantangan yang diberikan pada kita. Kita ini dituntut menjadi serupa dengan Kristus. Sampai satu titik tuh dia tuh sampai Yesus tuh rela mati loh. Demi apa? Karena dia tahu tujuan akhirnya apa. Tujuan akhirnya untuk menyelamatkan manusia. Nah masalahnya tuh kita nih kalau kita tidak tahu tujuan kita nggak tahu our life purpose gitu ya. Nah itu problem. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, itu akhirnya kita nih merasa ada adversity quotient, pernah dengar ya? Adversity quotient pernah dengar nggak? Yang mana? Ada? Hah? EQ atau EQ? Adversity quotient. Quotient ya ini. Bentar ya. Ini, bentar saya. Dari Paul Stoltz, saya share screen. Saya share screen supaya teman-teman coba dicatat ya. Ini saya hari ini nggak siapkan PowerPoint karena saya pinginnya ngobrol santai gitu ya. Coba deh, teman-teman coba baca deh. Adversity Quotient ini is very recommended book. Turning Obstacle into Opportunity by Paul Stoltz. Oke. Paul Stoltz itu bagus banget. Dia cerita bahwa manusia itu pada prinsip itu ada yang namanya quitter, ada yang namanya camper, ada yang namanya winner. Quitter itu kayak orang istilah naik gunung, dia baru ngalamin masalah sedikit, baru ngalamin tantangan sedikit, udah nyerah gitu. Kalau camper itu baru naik separuh sudah cepat puas, dia nggak mau sampai ke tujuan akhir. Hanya orang yang orang yang konsisten, orang yang tangguh, orang yang tekun dalam bahasa Indonesia-nya, itu bisa mencapai puncak gitu. Because he knows what he's doing gitu. Mereka tahu apa yang mereka harus capai gitu. Ya, ini saya nggak tahu pernah dengar nggak ini? Coba deh kalau belum pernah baca, saya sarankan ini dibaca, ini bagus banget. Adversity Quotient by Paul Stoltz. Oke. Nah itu yang menurut saya yang saya belajar itu dari Alkitab itu. Kenapa saya tiba-tiba tertarik untuk bicara mengenai hal ini ya? Karena selama ini ya menurut saya ya yang saya amatin, orang Kristen tuh sudah cukup puas berkemah di gunung agama, di pilar agama. Sehingga yang lainnya ketawain kita. Penguasa-penguasa udara itu, iblis itu ketawain orang Kristen. Kenapa? Ya karena kan Tuhan bilang, kamu kuasainlah 7 gunung. Kuasainlah semua aspek dalam kehidupan manusia. Karena kalau kita kuasai itu ada berkat yang mengalir di situ. Kita rilis, kita melepaskan berkat Allah. Tapi masalahnya orang Kristen tuh sudah nyaman nih, kebanyakan ya pada umumnya yang saya lihat zaman dulu nih ya, itu sudah nyaman di gunung agama. Sehingga kita berharap Tuhan katanya mau berkat orang fasik dipindahkan ke orang benar. Mana buktinya Tuhan sampai sekarang masih banyak oligarki. Kita nyinyir terus. Tapi kita nggak mau belajar bagaimana beroperasi di gunung ekonomi contohnya. Kita lihat sekarang banyak perceraian.
ya kan? Kita tuh asik mengembangkan diri kita sendiri. Kita lupa bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami yang baik kan. Padahal Tuhan bilang katanya tujuannya saya membangun keluarga itu supaya apa? Supaya generasi berikut bisa bangkit, meneruskan apa namanya? Meneruskan tugas yang saya berikan pada kamu. Kitab Maleakhi. Dan seterusnya lah. Jadi gunung-gunung itu ada berkat ilahi yang Tuhan berikan. Tapi sayangnya orang Kristen itu tidak berani nih. Tidak berani menguasai itu. Gitu. Nah, makanya kemudian. Ya kan kenapa? Karena manusia itu selama ini dibutakan. Dia pikir syarat masuk surga adalah agama gitu. Syarat masuk surga adalah kesalahan pribadi. Padahal ya benar sih, tapi kan masalah gini, orang sering karena mungkin yang sering salah paham, ada salah mengerti adalah bahwa di surga itu juga ada pekerjaan, ada tanggung jawab. Jadi jangan salah loh, di surga itu kita bukan hanya main harpa, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, lalu kita pengangguran gitu. No, saya nggak percaya itu. Saya percaya di surga itu ada pekerjaan kok, tanggung jawab kok. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau gitu, kalau Tuhan suruh kita nyanyi-nyanyi, kita happy-happy doang di surga, mendingan yang sudah jadi Kristen mati aja. Ya kan? Yeah. Tapi masalahnya gini loh, gimana kita bertanggung jawab? Gimana kita bekerja di alam surga? Kalau kita ini tidak menguasai itu. Kita ini kan di bumi ini kan belajar untuk mengembangkan apa namanya skill kita, kemampuan kita. Kita belajar untuk supaya nanti begitu di surga nanti Tuhan kasih tanggung jawab lebih banyak kan. Di surga itu sama loh kayak di bumi loh. Sama persis kalau menurut saya. Cuma bedanya di sana nggak ada ini aja. Nggak ada apa, nggak ada tangis, ya kan? Nggak ada sakit. Tapi yang lainnya sama men. Nggak ada laut, kita wahyu. Nggak ada lautan. Itu aja bedanya. Tapi Tuhan nggak pernah ngomong loh di surga nganggur. Itu bedanya kalau menurut saya kekristenan sama agama lain. Oke. Jadi kemudian akhirnya saya belajar. Oke, kalau demikian, kalau bumi ini adalah suatu battleground, suatu ajang kita melatih mengembangkan diri kita menjadi lebih serupa pada Kristus, seperti menjadi Kristus. Ada nggak sih Tuhan kasih blueprint cetak birunya supaya kita ini bisa siap menjadi pahlawan, bisa siap berubah dari Yakub menjadi Israel, dari seorang penipu, pengecut, yang suka melarikan diri dari masalah. Bisakah kita berubah menjadi seorang pahlawan? Dari Yakub ke Israel. Hanya setelah Yakub menang, bergulat dengan Allah, bergulat dengan dirinya sendiri. Tuhan akhirnya mempercayai dia. Ya kan? Ya, nah itu loh yang maksudnya blueprint itu yang saya cari. Dan saya itu yang tidak disangka-sangka saya ketemu tuh blueprintnya di kitab Bilangan. Banyak orang yang pikir, karena kitab Bilangan saya share di sini, saya share skriptor. Apa kabar malam Pak Bintoro? Selamat malam, sorry baru join. Oke. Bentar. Apa-apa, ini kali saya rekam Pak Bin, soalnya banyak nggak bisa join hari. Iya, karena soalnya barusan juga mimpin liturgos di gereja. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini saya share screen ya. Nah, bisa baca nggak? Ya. Udah kelihatan ya? Kitab Bilangan pasal 2. Ayat 1 sampai kitab Bilangan pasal 3. 2 pasal. Ini menarik. Tuhan bilang segala solusi yang ada masalah ada dalam salib. Ini sebenarnya gambar salib kok. Di timur, dari selatan, utara dan barat. Ini susunan kemah Israel yang Tuhan berikan kepada Musa. Kamu kalau ada 12 suku, kamu urutinnya ya. Nanti dari timur Yehuda, Isakar, Zebulun dan seterusnya. Ini menurut saya menarik karena Tuhan bilang gini loh. Kalau ada permasalahan apapun tantangan yang kamu hadapi, suruh Yehuda maju dulu. Kan ada terus ya kita suruh Yehuda maju dulu deh. Apa namanya itu dulu, buka jalan dulu.
Timur dulu, buka jalan. Yehuda itu, timur itu melambangkan singa Yehuda. Jadi istilahnya kamu tuh umumkan dulu deh kehadiran Yesus. Kamu umumkan dulu deh, singa Yehuda itu akan datang. Jadi biar musuh-musuh itu tahu, ada Tuhan loh yang datang. Yehuda maju dulu deh. Yehuda itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Yehuda itu artinya apa? Aduh. Praise. Puji Tuhan. Apa pujian pada Tuhan? Praise ya. Praise. Ya. Oke. Oh ya, nanti copy linknya saya kasih ya nanti ya. Nanti saya share Itu di-share dong. Kenapa? Copy link di-share. Ya, copy link nanti saya jadi grup sama saya share ke Albert. Oke. Nah ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Sorry, share screen-nya belum. Karena saya lupa share screen. Kita lihat di Bible ya. Yehuda itu benar nggak praise? Oke. Ayat berapa? Kemudian Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29. Ya, ini ayat yang ke-35. Dan Lea pun hamil lagi nih dan melahirkan anak laki-laki dan dibilang aku akan memuji dan menyembah Allah. Karena itu dia menamai anaknya Yehuda. Lihat. Dan dia akhirnya mandul, tidak lagi hamil. Dari ada ya di sini ya. Kelihatan nggak? Makasih, Mas. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya kan? Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan, kalau kita balik lagi ya ke petanya tadi. Jadi Tuhan bilang, apa namanya? Alkitab ngomong, if you want to overcome your obstacles, kalau kamu ingin menjadi pemenang, yang pertama kali kamu harus lakukan adalah you know how to praise God. Gak gampang loh. Waktu itu aku belajar ya di Mazmur ya. Ini menarik. Saya sharing sedikit ya tentang Yehuda ya. By the way, kalau nggak selesai nggak apa-apa ya. Saya nggak mau cepet-cepet, saya nggak mau selesai semua jadi satu. Nanti akhirnya jadi teori semua. Jadi too much information, publisher terlalu banyak informasi. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja ya. Karena ya karena ini dalam sih. Ini dalam. Lagi ini perjanjian lama, harus pelan-pelan. Nah, kita lihat ya di Mazmur. Ini menarik. Mazmur pasal yang ke-9. Lihat ya, Mazmur pasal 9. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena di sini dikatakan, di sini kok nggak ada ini ya. Nah, ini Tuhan Daud itu sudah mengubah pasal ini. Itu pada waktu dia kehilangan putranya, Mutlaben. Baca ya pasal 1 ya. Mutlaben itu artinya pada waktu kehilangan anak laki-lakinya. Mutlaben itu artinya itu. Okay. Jadi penurut lagu Mutlaben pada waktu Daud kehilangan anak laki-lakinya. Nah ini masalahnya, tahu nggak Daud kehilangan anak laki-laki ada berapa orang? Tiga kan? Kakaknya Salomo, anaknya dengan Batseba, 1. Absalom, dan Amon. Oke. Nah pertanyaannya gini, ini pasal 9 ini mengacu yang ke anak laki-laki yang mana ya? Makanya kalau kita baca ini dari pasal-pasal sebelumnya, kita tahu Daud ini lagi menceritakan pada waktu dia kehilangan Absalom. Dia itu sampai kehilangan Absalom, dia bilang, aduh di pasal sebelumnya kita lihat, aduh Tuhan, aduh Absalom, apa yang membuat kamu bisa berubah begini? Kamu dulu tuh anak kesayanganku,
Tapi kenapa kamu bisa berubah? Siapa yang mengaruhi kamu? Absalom, kamu menjadi orang yang memalukan. Ada loh. Yang ngomong gitu loh. Oh ya, ada nih. Oh, ini bukan. Tak. Mana ya? Wah, ini soalnya ini sih ya, langsung gitu ya. Anyway, itu ada di pasal sebelumnya sih. Tadi saya cari deh. Oh ini ayat pasal 4, pasal Mazmur pasal 4 ayat 2. Oh, engkau anak manusia, berapa lama ketika engkau mengubah kemuliaanku menjadi orang paluan? Kemuliaanku jadi malu. Ini kalau kita lihat di sini tuh, pada waktu ayat pasal sebelumnya, pada waktu dia melarikan diri dari Absalom. Jadi istilahnya Daud tuh bilang, apa yang kamu lakukan, apa yang anak-anak manusia, mengapa engkau tiba-tiba tuh kamu tuh mengubah, kamu tuh ingin sekali mendapatkan sesuatu, sehingga kamu tuh love vanity, kamu mencintai suatu apa ya, suka dipuji-puji orang, suka dieluk-elukan orang gitu kan. Absalom kan bikin patung. Absalom pada waktu itu dia bikin patung di alun-alun kota. Kalau kita baca Alkitab. Dan dia tuh kan modusnya manis sekali dia. Janji-janji palsu sama rakyat Absalom. Makanya itu dia ngomong, di Daud ngomong, apa yang kau lakukan hingga kamu merubah ini? Oke. Jadi akhirnya pada waktu dia menceritakan tentang Absalom di sini, yang di pasal 9 ini, itu dia tuh bilang, pada waktu dia kehilangan Absalom, dia tuh nggak langsung loh. Dia bilang apa namanya? Dia taruh perspektif yang baik. Pasal 2 dan pasal 3 ini adalah ayat 1 dan 2. I will praise you, O God, with all my heart. You see that? Padahal dia baru kehilangan Absalom. Dia perang. I will praise you, God, with my whole heart. Tuh, berapa banyak orang yang kayak gitu. Sudah kehilangan semuanya. Apa istri-istrinya beliau ditidurin kan sama Absalom kan? Istrinya Daud kan tidurin semua sama Absalom. Dipermalukan Daud. Apa kakeknya Batseba, Ahitofel berontak. Semua angkatan-angkatan senjatanya berontak. Tapi akhirnya Daud bisa menang. Yang belain dia cuma siapa? Sedikit sekali. Dan dia bawa rakyat keluar dari Yerusalem. Tapi pada waktu itu dia waktu anaknya mati, karena kan anaknya tergantung tuh di pohon-pohon pada waktu di hutan lagi perang. Sampai akhirnya ditombak oleh Joab. Daud bisa ngomong, I will praise you. Karena dia bilang di sini, dia bilang kalau kita terusin di sini, dia bilang gini loh, ayat 4 coba. Karena dia tuh tahu haknya Daud itu apa? Tahu has maintain my right and my cause. Karena dia bilang, Daud ngomong bahwa pada waktu memuji Tuhan, Tuhan itu akan membenarkan loh posisi kita, posisi yang mana yang benar dan salah menurut apa standar ilahi itu akan benerin. Tuhan akan tunjukkan yang salah-salah benar-benar. Tuhan lihat Daud itu benar. Thou has maintained my right and my cause. Tuhan bilang. Ya, dia bilang, enemies are turned back and they shall fall and perish in thy presence. You see that? When we praise God, pada waktu kita memuji dan menyembah Allah, maka musuh-musuh kita ini akan jatuh. Dan akhirnya Tuhan itu akan belain kita, hak-hak kita, tujuan kita. Dan dia akan menghakimi loh di sini. Jadi saudara, teman-teman ya, saya bilang ya, apa kabar Sof? Malam. Tunggu bentar. Salah. Jadi pertama kali Yehuda. Lihat ke angkanya. Lihat ke angkanya. Berapa orang di situ. Termasuk salah satu yang paling banyak loh.
Jadi Tuhan tuh ya pada waktu kita mengakui, memuji Tuhan, segala sirkumstansi, segala keadaan kita bisa memuji Tuhan. Tuhan akan bukain jalan. Pada waktu singa Yehuda mengaum, Tuhan akan bukain jalan. Kita bahas yang timur dulu ya hari ini ya. Nanti baru selatan, baru barat, baru utara. Kalau enggak, kalau saya pikir kalau semuanya nggak bakal selesai. Ini aja sudah pasti banyak banget yang kita bisa pelajari. Pada waktu Yehuda maju, Tuhan bilang apa? Berikutnya apa? Isakar. Tapi sebelum Isakar, saya ngomong Yehuda dulu. Nah, apa sih kita bisa dari Yehuda? Setelah saya minggu lalu saya pernah cerita, tapi saya ulangin lagi nggak apa-apa. Yehuda itu, saudara, itu adalah orang yang pengecut. Yehuda itu adalah orang yang mastermind, otak, penipuan kepada Yakub. Pada waktu dialah yang bilang sama saudara-saudaranya, buang aja, jual aja Yusuf. Bunuh itu binatang, lumurin dengan darah. Robek-robek jubahnya. Bilangin nama papa. Yusuf mati ketika binatang buas. Itu Yehuda lo yang ngomong lo. Tapi pada waktu Yehuda melihat wajah Yakub bapaknya, dia itu nggak tahan. Waktu bapaknya Yakub mengerang, Yusuf, kenapa kamu mati? Lebih baik aku mati daripada kamu. Yehuda sudah nggak tahan lagi. Dan Yehuda melarikan diri loh. Yehuda ran away. Dan dia tuh akhirnya menjadi apa? Jadi orang yang akhirnya apa ya? Suka yang menenggelamkan diri dari pekerjaan. Suka minum. Suka akhirnya main cewek. Masa Pak Yehuda kayak begitu? Mana buktinya Yehuda kayak begitu? Yehuda kayak begitu loh. Nah, ini yang mungkin kita nggak sadar. Saya share ya di Kejadian. Ada ceritanya. Yehuda kayak gitu orangnya. Bagaimana bayangin ya, bagaimana orang tuh akhirnya bisa berubah ya dari orang yang apa ya, aduh. Nah ini. Kita lihat di sini, Kejadian pasal 38. Kelihatan ya? Jadi 38 terjadi pada waktu dia tuh pasal 37, kita lihat ya, ayat terakhir. Ayat terakhir. Terakhir ini kita lihat di sini. Nah, ya kan? Dia bilang gini kan? Dan Yakub pun akhirnya merobek jubahnya. Dan akhirnya dia bilang, aku akan mati, lebih baik aku mati saja, ayat 35 nih. Lebih baik aku mati saja. Dia menolak untuk dihibur. Yakub. Itu Yusuf lihat loh. Yehuda lihat loh. Ini kan di ayat sesudahnya. Lihat di sini. Juda kabur dari saudara-saudaranya. Dia pergi ke Adulamit, ketemu temannya Hirah. Di sana, nah ini lihat nih. Lihat nggak? Dia akhirnya melihat seorang wanita dari Kanain yang bernama Su'ah. Dan akhirnya tidurin dia dan menikahi dia. Menikahi dia punya anak. Onan, dan akhirnya semua anak-anak ini kan berantakan. Mati semua kan. Sampai Tamar kan, kita ini kan. Dan akhirnya Tamar pun dia akhirnya di sini dilihat. Dia tuh main pelacur si Yehuda, pasal 38. Nah, ini ayat ke-15. Pada waktu Juda melihat dia merasa memikir bahwa Tamar itu pelacur. Jadi akhirnya saudara, bagaimana kok Yehuda bisa berubah?
Bagaimana kita pada waktu kita memuji Tuhan itu bisa berubah? Bagaimana Yehuda bisa berubah? Kita belajar dari Yehuda. Karena pada waktu itu dia kan ingat nggak? Dia tuh apa waktu menipu bapaknya ya? Itu kan dia potong binatang kan? Potong domba, potong kambing, lalu dioles-olesin kan ke jubahnya. Ulang. Halo? Kenapa? Nah, tapi Tamar pada waktu itu juga sama loh. Lihat di sini. Nah, jaga ayat 17-18. Dia kasih domba loh, anak kambing loh, sebagai jaminan. Dia kasih gelangnya, dia kasih staffnya. Jadi istilahnya itu seakan-akan itu saya bacanya gini. Saya pengertian saya gini. Jadi pada waktu itu, pada waktu dia dihakimi sama Yehuda, kamu ya, perutnya kamu gemuk, buncit begitu, jangan-jangan kamu pelacur nih, hukum mati kamu. Dia bilang, tunggu dulu, ini domba siapa? Ini cincin siapa? Ini gelang siapa? Ini tongkat siapa? Malu lu Yehuda. Tapi dari itu Roh Kudus saya yakin bicara sama Yehuda. Kamu dengan domba, kamu mencoba menutupi dosa kamu. Nggak berhasil kan? Tapi domba itu hidup kembali. Seakan-akan gitu. Dikembalikan kepada Yehuda. Cincin yang telah hilang diberikan pada Tamar, dikembalikan lagi. Staffnya, tongkatnya, tongkat otoritasnya, dikembalikan lagi kepada Yehuda. Pada waktu dia sadar, gitu, bahwa dia sadar siapa dirinya. Semua otoritas yang telah hilang, semua berkat yang telah hilang, yang kita anggap bahwa kita ini sudah habislah kita. Kita sudah nggak lagi dikasihi Tuhan. Kita ini bukan orang brengsek, orang bego, membuat rugi, bikin malu keluarga. Itu Tuhan akan pulihkan semuanya. Pada waktu kita memuji Tuhan. Daud pada waktu dia bilang, oke Tuhan, aku rela, aku tahu. Aku memang, aku nih nggak rela seharusnya Absalom mati. Kalau saya tidak tahu si Daud nggak rela Absalom mati, kan lihat di sini. Daud itu nggak rela loh Absalom mati. Kita baca di sini ayat yang ke-20. Selah. Daud ini menangis. Pada waktu dia sadar, dia kehilangan anak laki-lakinya Absalom. Pada waktu dia menempatkan perspektif yang benar. Dia tuh sebenarnya ingin mengubah lagu. Kalau orang Israel mengubah lagu itu dari abjad, dari A sampai Z. Dari Alef sampai Ta. Tapi baru abjad ke-10 udah berhenti dia. Dia nggak kuat lagi, dia nangis. Tuhan, aku udah nggak kuat lagi, Tuhan. Aku nggak bisa terusin, Tuhan. Aku nggak bisa terusin. Dia bilang, aku nggak bisa terusin. Bagaimanapun aku ini manusia, aku ini bapak. Aku seorang ayah. Saya tahu Absalom salah. Saya dihukum Tuhan. Tapi sebagai bapak saya nggak tahan. Oh, Absalom katanya kan. Absalom, why you die? Mengapa kamu mati? Ngapa kamu mati? Ngomong gitu, tahu? Tidak sama, saudara. Jadi pada waktu Yehuda berkuasa, kita lihat ayat berikutnya ya. Di mana waktu itu kita lihat apa dikatakan oleh siapa namanya Yakub di terakhir. Berkat apa yang Tuhan berikan kepada Yehuda? Kamu lihat, kita lihat di sini, kita belajar di sini. Saya bahas ini, Yehuda ini penting banget kalau menurut saya ya. Nah ini, kamu lihat. Yehuda, katanya ayat 8. Di mana saudara-saudara kamu akan memuji engkau. Karena tangan kamu yang akan menginjak leher pada musuh-musuhmu.
anak-anak bapak kamu akan tunduk sujud menyembah kamu. Nah, ini dia lihat. Yehuda itu seperti ini ada lion whelp yang akhirnya bangkit dari sebenarnya Yuda itu ingin dihancurkan oleh iblis seperti iblis ingin menghancurkan Petrus. Jadi saya from the prey, my son, thou art gone up. Kamu tuh sebenarnya ingin diterkam, ingin dibinasakan oleh iblis. Kamu tuh ingin menjadi mangsa, kamu ingin dimangsa. Kamu seperti anak singa yang siap dimangsa oleh musuh. Tapi kamu berhasil bangkit. Menjadi apa? Bangkit. Dia bangkit, stood up, stood down, cast as a lion. As an old lion, lihat nih. Pada waktu dia menjadi tua, dia bangkit. Yehuda bangkit pada waktu dia tua. Ya kan? Dia udah tua loh. Akhirnya dia tanya di pasal di kejadian tadi. Setelah dia sadar, setelah peristiwa Tamar itu, di pasal sesudahnya dia kembali ke saudaranya. Padahal kan seharusnya waktu itu kita baca kan, Yehuda tidak mau kembali kan? Dia udah malu berhadapan dengan bapaknya, dia nggak mau kembali. Dia pikir udah gua jadi orang asing aja di Kanaan. Gua cari wanita Kanaan aja, gua hidup di sana aja sampai gua mati. Tapi setelah dia sadar peristiwa Tamar, dia bangkit, dia berubah. Men. Pada waktu Yakub menanyakan kepada anak-anaknya, kalau Benyamin nggak balik gimana? Tapi apa jawaban Yehuda? Saya yang tanggung jawab kalau Benyamin nggak balik. Saya akan jadi budak kalau Benyamin nggak balik. Maka dikatakan di sini, ini tadi kan tongkat, the scepter shall not depart from Judah, dan tongkat kekuasaan tidak akan lepas lagi dari Yehuda. Yehuda pernah melepaskan tongkat kekuasaannya, melepaskan otoritasnya, tapi tidak akan lagi lepas lagi. Pemberi hukum tidak akan lepas dari kakinya sampai Shiloh datang, sampai kedatangan saudara teman-temannya. Lihat, pada waktu kita sadar, pada waktu kita bisa memuji dan menyembah Allah, apapun situasinya, di situ terobosan mujizat terjadi. Makanya kan kitab Bilangan mengatakan, kalau kita ada tantangan apapun, biarkan Yehuda yang maju dahulu. Let Yehuda go. Dan Yehuda akan dibarengi oleh Isakar dan Zebulun. Akan bersama-sama dia untuk mengalami terobosan. Isakar itu apa? Isakar itu artinya pada waktu kita dicerahkan pemikiran kita tahu nih apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Isakar itu artinya apa? Burden, visi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhan akan memberikan kita loh. Tahu gak? Ternyata kita mengalami masalah tantangan ini supaya pada waktu kita menang atas tantangan ini, kita bisa memakai menceritakan pengalaman kita kepada orang lain yang mengalami tantangan yang sama. Jadi kita punya beban tanggung jawab. Kita ngangkat beban itu enteng. Isakar itu seperti apa? Seperti keledai yang meringkuk siap menanggung beban yang tuannya itu berikan pada dia. Ada itu omongannya Yakub ya kepada Ishakar. Oke. Yakub itu Zebulun artinya dwell. Dan makanya itu Tuhan berkenan tinggal bersama-sama kita. Kalau selama ini kita merasa Tuhan datanglah, bagaimana Tuhan mau diam bersama kita? Kalau kita belum tahu bagaimana memuji Tuhan, bagaimana Tuhan bisa datang tinggal bersama kita? Kalau kita tidak siap menanggung beban tanggung jawab yang Tuhan amanah yang Tuhan berikan pada kita seperti Ishakar. Saya share ya. Saya share lagi tentang tadi yang Zebulun. Zebulun itu artinya dwell.
Tadi 20 saya bilang 8. Ada di sini. Ayat ke-30. Ayat ke-30, ayat 20. Dan dia mengatakan, dan Tuhan telah memberikan pada saya harta yang baik, harta waris yang baik. Jadi kayak apa ya? Kayak sanjit itu loh, dikasih sanjit itu kayak dikasih hadiah oleh Tuhan lah. Hadiah pernikahan yang baik, dowry. Karena sejak saat ini suamiku akan mau tinggal bersamaku. Baca nggak? Karena itu dia menamai anaknya Segu. Isakar tadi ini, Isakar ya, ayat 18. Isakar mengatakan bahwa dan Tuhan akhirnya memberikan saya upahku. Karena aku sudah memuji Tuhan, maka Tuhan memberikan padaku upahku. Dan akhirnya dia bisa mengangkat beban yang baik. Isakar. Upah. Ya, kita ada tadi yang saya bilang tadi ngangkat beban. Pak, ada kasih Pak, Bapak cuma ngomong doang gitu kan. Ada. Jadi ya udah ya. Orang Isakar aja pun lihat di sini. Nih, saya bilang tadi kan, saya baca ayat 14. Isakar seperti keledai yang kuat, yang meringkuk di antara dua beban. Beban kok ada dua? Iyalah. Karena amanah Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yin dan yang, semua aksi ya kan di kacamata Tuhan ada dua sisi. Jadi kalau kita bisa seperti Isakar dapat visi Tuhan, kita tahu kadang-kadang kita harus menderita seperti Yesus lah. Dia siap mati untuk mencapai visi yang lebih tinggi. Kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Kita selalu. Makanya itu dia siap menanggung beban, memilih dari antara dua pilihan itu. Isakar. Dia siap loh. Ya pada waktu dia melihat bahwa beristirahat di dalam Tuhan itu baik. Maka dia tuh merelakan pundaknya untuk menanggung beban. Itu Isakar loh. Visi Allah, tanggung jawab Allah, amanah Tuhan, visi yang Tuhan berikan, itu hanya Tuhan berikan bagi orang yang tahu bagaimana memuji Tuhan. Segala situasi. Dan Zebulun dikatakan, dan pada waktu Zebulun akan tinggal di antara pelabuhan-pelabuhan. Dan orang itu akan bisa percaya pada dia. Orang namanya kepercayaan dalam dunia pengusaha itu penting banget. Trust, reputasi. Orang itu percaya. Mulai dikasih bisnis, dikasih dagang, dikasih usaha, dikasih cuan. Kan itu yang kita inginkan kan? Sebagai pengusaha. Dan kita ingin Tuhan tuh mau berdiam bersama kita seperti tadi Lea ngomong. Dan akhirnya suamiku mau tinggal bersamaku. Maka itu diberikan nama anaknya Zebulun. Oke. Menarik ya. Jadi itu saya kira cukup di situ dulu ya. Nanti kalau kepanjangan nih kita. Jadi saya kira saya ulangi lagi dari timur. Yehuda, Isakar, Zebulun. Ini ada satu rangkaian bagaimana kita bisa menghadirkan singa Yehuda dalam kehidupan kita. Timur, singa Yehuda. Yesus ada empat gambaran. Satu sebagai singa Yehuda, timur. Selatan sebagai anak manusia. Sebagai apa? Anak lembu. Barat sebagai anak manusia.
dan utara sebagai elang. Kita ingin terbang tinggi seperti Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar badai, ya kan gitu kan. Tapi gimana men kita bisa menang kalau kita belum laluin step-step langkah-langkah ini. Kita maunya lompat aja, maunya instan. Tuhan udahlah, Tuhan capek Tuhan. Langsung aja. Ya nggak bisa lah. Kita udah sampai belum ke titik terendah kita? Seperti Yehuda. Sudah sampai belum kita punya perasaan, gua malu berhadapan dengan orang tua saya. Saya malu menghadapi Tuhan. Seperti Yehuda. Saya sudah malu, saya sudah memakai agama. Saya malu memakai segala kebenaran palsu. Ngomongnya manis banget. Tuhan, 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 Tuhan. Tapi akhirnya menipu. Kan Yehuda begitu. Dia potong domba. Sekarang kan bener kan? Domba. Lambang kebenaran. Darah domba diolesin ke jubahnya Yusuf. Robek-robek Yusuf jubahnya. Melukai, mendukakan hati Tuhan. Itu kan sama apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, orang-orang yang munafik-munafik. Sampai akhirnya dia melarikan diri. Berhadapan dengan kekudusannya Allah. Dia tak tahan lagi. Dia kabur, Yehuda. Sampai dia berhadapan dengan seorang Tamar. Kembali semua otoritasnya. Baru kemudian akhirnya Tuhan bilang katanya, if you know, kalau sudah sampai titik rendah, kamu tahu bagaimana menyembah aku, memuji aku. Akan memberikan kamu beban visi, Isakar. Dan aku berkenan berdiam bersamamu. Sebulun. Akan berkati kamu. Kamu menjadi orang yang bisa diandalkan, dipercaya. Bisnis akan datang kepadamu. Kamu nggak usah nyari cuan. Kamu nggak usah nyari peluang. Peluang akan datang kepadamu. Isakar itu juga lambang daripada pengembangan diri. Soalnya Isakar tuh kalau kita baca di Musa, kitab Ulangan, Isakar tuh orang yang suka berdiam di kemah. Terakhir ya, kita lihat di sini bukti. Kita buktikan Isakar tuh suka orang yang suka belajar. Ya kan saya kan ngomong, jangan cuma haleluya haleluya belajar firman Tuhan doang gitu. Tapi kita nggak mau belajar. Kita nggak mau belajar yang lain, kita nggak mau belajar impact, kita nggak mau belajar yang lain-lain. Ulangan sekolah saya kitab Kejadian salah. Kita Ulangan ya, kita lihat di sini. Bener nggak sih Isakar tuh orang yang suka belajar. Ayat 18. Ulangan pasal 33-18. Dan kepada Zebulun dia berkata, bergembiralah Zebulun. Karena pada waktu dia keluar, dia confident. Allah berserta dia. Dia akan berhasil, dia akan sukses, Tuhan akan berkati dia. Karena dia mempunyai reputasi yang bisa diandalkan. Bukan orang munafik, bukan orang yang suka nipu orang. Dan Isakar dalam kemahnya. Mereka lihat nih. Kalau Isakar dan Zebulun, kalau iptek, ilmu pengetahuan, sains, pengetahuan kita, wisdom kita seperti Isakar. Belajar, study the word, study ya, pengembangan diri saya bilang tadi itu. Maka mereka akan memanggil orang-orang ke gunung ini. Dan mereka tuh akan datang memberikan korban persembahan kebenaran. Ya, dan kita bisa punya karisma, pengaruh. Supaya akhirnya kita mencerminkan Allah di dalam diri kita. Ini orang benar. Aku mau seperti dia. Gimana caranya? Mereka akan datang kepada gunung ini. Akan mempersembahkan korban kebenaran. Dan mereka akan, dan mereka menghisap kelimpahan daripada lautan. Dan harta yang ada di dalam daratan. In the sand. Jaga. Kita ingin diberkati. Kita ingin orang-orang respect kita. Kita ingin orang-orang datang menyembah Allah. Tapi kita nggak ngelalui Yehuda. Kita nggak ngelalui Isakar. How? Karena sampai itu.
Ya, saya kira itu ya cukup ya. Nanti berikutnya kita lihat bagaimana menjadi manusia. How to become human one again. Bagaimana kita menjadi manusia sekali lagi. Manusia yang manusiawi, manusia yang memang Tuhan daki dari kita. Nanti manusia yang balik kemuliaan Adam, kemuliaan Allah ada di dalam Adam, yang tidak hilang dalam dosa. Kita akan belajar nanti. Itu selatan sih. Itu ada di tadi urutan selatan. Ya, saya kasih teaser dulu nih. Ruben, Simeon, dan Gad. Kita akan belajar ini. Ruben artinya lihatlah anakku. Simeon artinya Allah mendengar. Dan Gad akhirnya aku berjuang. Truk pasukan telah datang. Ini merupakan struggling daripada manusia. Struggling daripada manusia, udah dikasih visi, tahu-tahu, ya Tuhan, wah bagus banget visinya. Ya, Tuhan udah kasih, tapi kok tiba-tiba, pas, Tuhan akan hempaskan seperti ke lembah. Saya ngalamin loh, saudara. Dan saya kira teman-teman juga ngalamin. Kasih visi besar, dikasih, wah Tuhan tuh mau gini. Tapi kenyataannya kok ya hilang. Banyak banget masalah. Karena kenapa? Karena Tuhan tuh mau apa ya? Tuhan mau sadar bahwa kita ini manusia loh, kita ini Ruben loh. Tuhan tuh mau kita ini mendengar Tuhan loh, mendengarkan nasihat orang lain loh. Kita belajar seperti Simeon loh. Dan Tuhan mau kita ini apa ya? Kita mau akhirnya membangun suatu network, membangun suatu ekosistem, membangun suatu pasukan, seperti Daud mengumpulkan pasukan, mengubah orang-orang yang kurang mampu menjadi lebih mampu, penyamun, penipu, pencuri, kumpulin semua sama Daud, menjadikan pahlawan. Itu Gad kan? Itu saya alami. Dari sini, dari timur, kita lompat, kita akhirnya ke selatan. Oke, saya kira cukup dari saya. Nanti kita lanjut 2 minggu lagi. Kalau ada komentar, pertanyaan, semoga silakan. Jadi jadwalnya 2 mingguan atau per bulan nih, Pak Menjen? Oh ya, soalnya 2 minggu sih. Tapi kalau ya 2 minggu. Sebenarnya saya maunya per bulan. Nah. Tapi kadang-kadang nggak ada isi. Tadi saya kasih tahu deh. Lu 2 minggu bisa, Ben? Ya coba ya, Pak. 2 minggu ya. 2 minggu kita sharing. Karena ini menurut saya sih apa yang saya share di sini ini basic ya. Kita blueprint ya, cetak biru ya. Cetak biru. Karena saya kepingin ya, saya nggak tahu kenapa ya, saya kepingin teman-teman di sini hidup berkemenangan itu. Amin. Ya Mike, silakan Mike. Amin. Harus dong. Ya. Saya kira gitu apa namanya teman-teman hari ini mungkin ada yang komentar bertanya, silakan. Pak Bin. Iya. Sebetulnya memang beginian ya semacam santapan kedua ya. Saya merasakan karena belakangan ini saya juga banyak pergumulan yang luar biasa di dalam pelayanan di gereja. Maka itu ini saya mesti banyak dengar input seperti ini perlu buat saya. Karena sekarang ini kan ada pemilihan presbiter. Saya juga salah satu yang masuk. Oke. Nah, maka itu saya mesti perlu. Presbiter itu apa? Tolong dijelasin Pak, soalnya mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti nih. Iya, kalau presbiter itu di Gereja Kristen Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) itu adalah apa ya namanya? Kalau di Katolik kayak prodiakon gitu ya. Diakon ya. Iya, diakon. Jadi presbiter itu karena jabatan kita ada 3. Setelah pendeta, presbiter, terus diakon. Nah, presbiter diakon inilah yang orang lapangan lah istilahnya, orang lapangan yang di lapangan yang harus menaungi atau mengajak atau
merangkul jemaat yang ada gitu. Ya, kayak diakonia lah ya. Ya, diakonia, betul. Nah, terus saya juga sempat jadi ketua lingkungan segala macam, jadi tugasnya cukup serius. Ya. Itu amanah Tapi Pak. Tapi anyway, Bapak cek dulu aja. Kalau Bapak sibuk sekali, saya sih sarankan kalau bisa Bapak harus sampai satu titik. Kalau Bapak harus ninggalin aja. Tapi ya, kalau Bapak cukup di situ ya silakan terusin. Memang saya sebetulnya ini kan jabatan yang terakhir buat saya sesuai umur ya. Iya makanya, soalnya saya tahu Bapak ada umur soalnya. Iya, sesuai umur ya udahlah, ini jabatan terakhir, saya ingin melayani yang terbaik lah. Gitu. Jadi nggak ada salahnya ya, seneng aja gitu. Bisa berbagi. Pak ya, ini saran loh Pak, saya nggak tahu Bapak. Bisa juga dibikin pelayanan kaum senior Pak. Iya, memang betul ada. Ada kaum senior, gitu. Itu penting. Kebetulan ini yang senior ini, yang di lingkungan saya ini kebetulan orang pangkat semua, jadi saya mesti harus. Pada nggak mau turun tangan ya Pak, tangannya nggak mau kotor gitu ya. Ini yang salah satunya lagi bertetangga dengan lagi booming ini berita Sambo. Nah itulah, jadi kayak gitu-gitu semuanya ya, kita mesti hati-hati, kita menguatkan para jemaat. Ya udah, mau bilang apa, semuanya itu teman-teman semuanya yang kenal ya, bertetangga dengan lingkungan dekat dengan tempat kejadian. Ya, kita cuma bisa menerima, berterima kasih Tuhan kasih keselamatan dan kesehatan yang baik, itu aja lah. Oke, kalau nggak ada apa-apa, saya kira kita harus akhirin ya Pak ya Pitoro ya. Saya juga terima maaf kasih nih, saya banyak. capek banget kemarin rapat tuh dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam Pak. Aduh. Bilang saya tidur tuh kayak apa ya? Sampai jam 8 baru bangun tadi hari ini. Aduh. Yang penting ingat lo, jaga kesehatan lo, Vincent. Nah, itu baru tadi ngomong tadi 8 will of life, roda kehidupan. Ya kan saya share semua nanti bahan-bahannya, slide-nya saya akan share semua. Ya, jadi teman-teman, by the way, ya itu kan jadi ya mudah-mudahan hari ini tuh kalau saya harapkan ya selain direnungkan juga mungkin bahan ya untuk belajar yang kali berikutnya. Jadi kita tuh jadi seru gitu loh. Betul. Ya bisa diaplikasikan ternyata. Gitu. Banyak bisa. Oke, thank you. Yuk kita tutup ya dengan doa. Yuk, sebelumnya foto dulu ya. Foto nyalain videonya, tolong dong. Oke. Si Indra nggak bisa ya? Indra? Ya mungkin ada rapat tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya share nanti. Oke, thank you very much. Tutup dengan doa yuk. Pak Bin, tolong Pak, pimpin doa. Pak Bin. Soalnya saya nggak pernah minta tolong Pak Bin doa. Baru pertama nih. Oke, silakan. Oke. Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih, terima kasih ya Bapa atas semua bimbingan-Mu di dalam ayat-ayat Alkitab ini. Kiranya ini merupakan suatu berkat atau suatu untuk keseimbangan hidup kami semua, Tuhan. Dan yang paling penting dalam sejarah ini, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau juga telah memberikan kesehatan yang baik, keselamatan, dan semuanya di lingkungan kami yang baik. Tuhan, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di dalam ini. Kiranya ini menjadikan berkat yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Asik. Dewi, kalau pada waktu minggu depan si Albert tuh mau sampaikan acara kamu, Bet. Oh, Jumat depan tapi jam 3 siang sih, karena yang salah satu narasumbernya di waktu Indonesia Tengah dan mintanya sore. Jadi
Islamophobia dengan versus Kristenfobia, Islamofobia. Ya merespon akhir bulan kemarin kan Pendeta Gilbert bikin itu, tapi menurut saya kan nggak fair ya. Bicara Islamofobia dengan versus Kristenfobia tapi nggak ada Islamnya kan kurang fair. Nah, menurut saya kan justru mengkritisi yang bukan bicara belak-belakan gitu. Saya ingat 2 tahun yang lalu ya sedikit cerita sih, maksudnya saya mulai konten pertama justru ketika minta Gosaan Ansori itu kasih masukan tentang pemuda Kristen. Jadi konsep saya kalau memang kita bisa dekat, kita saudara, ya mestinya ada keterbukaan gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin lebih ke hati. Hati-hati. Nanti saya share ya, izin ya Mike, saya share di grup ya antara kamu ya. Ya, makasih. Oke, thank you very much. Makasih Michael, makasih Indra, Duta Patis. Terima kasih. Thank you, Yes. Thank you, God bless. Terima kasih teman.